siklomikron. Nah, siklomikron inilah yang nantinya akan masuk ke dalam limfa. Nah, setelah masuk ke dalam jaringan limfa akan diedarkan ke seluruh tubuh ya, dibawa ya oleh darah ya, kemudian masuk ke dalam organ liver. Nah, proses resintesis dari trigliserid ini ya melibatkan protein, fosfogliserid dan kolesterol. Ya, ini adalah proses absorpsi dari lipid. Nah, untuk dapat menghasilkan energi ya ada 3 tahap, yaitu proses pemecahan ya atau penghilangan gugus hidrogen pada trigliserid ya dengan bantuan enzim lipase. Nah, dengan bantuan enzim ini, trigliseridnya itu akan dirubah menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, ini adalah unit nyusunnya ya atau mikromolekul dari lipid itu sendiri ya. Nantinya akan dikirimkan ya untuk dimetabolisme ke jaringan liver salah satunya. Nah, setelah itu asam lemak hasil hidrolisis itu ya nanti akan diaktifkan terlebih dahulu dalam bentuk asil CoA. Setelah itu baru dikirimkan ke sel mitokondria. Nantinya di sel mitokondria di sini asil CoA-nya ini akan dilakukan peningkatan bilangan oksidasi ya sehingga bisa dilakukan proses pemecahan ya menjadi 2 karbon atau menjadi asetil CoA yang nantinya asetil CoA ini merupakan produk yang bisa dimasukkan ke dalam siklus Krebs atau siklus asam sitrat ya, di mana siklus asam sitrat yang sudah kita pelajari kan dia menghasilkan ATP ya, seperti itu. Nah, ini adalah reaksi hidrolisis trigliserid ya. Jadi dari gliserol dengan bantuan enzim gliserol kinase, dia akan dirubah menjadi L-gliserol trifosfat. Dengan bantuan gliserol fosfat dehidrogenase enzimnya, ya, lalu diubah ya menjadi dihidroksi aseton fosfat. Nah, reaksi ini ya berjalan secara reversibel, artinya bisa kembali lagi ya dari dihidroksi aseton fosfat ya kemudian menjadi D-glyceraldehyde trifosfat atau G3P ya. Nah, ini merupakan glycolysis intermediate. Nah, ini bisa bolak-balik reaksinya ya, jadi reaksi reversibel. Ya, jadi dengan bantuan lipase nantinya trigliserid akan dirubah menjadi gliserol dan asam lemak. Jadi diingat-ingat ya, enzim yang berperan dalam proses pemecahan trigliserid adalah lipase. Kemudian yang selanjutnya ya, reaksi pokoknya itu adalah proses aktivasi asam lemak sebelum dilakukan oksidasi ya. Jadi kan asam lemaknya ini dengan bantuan enzim lipase dilakukan hidrolisis ya, hidrolisis lemak. Nantinya akan dihasilkan energi. Nah, sebelum dioksidasi, asam lemak itu harus diaktifasi dengan adanya ATP atau adenin trifosfat yang akan membantu terbentuknya ikatan tioester antara gugus karboksil dari asam lemak dan gugus sulfhidril dari CoA. Jadi ATP ini yang berperan untuk pembentukan ikatan tioester ya. Tioesternya itu berasal dari asam lemak ya, di mana asam lemak itu punya gugus karboksil CO yang nantinya akan berikatan dengan gugus sulfhidril SH pada CoA. Ya, nah ini adalah aktivasi dari asam lemak yang harus diaktifkan oleh adanya ATP. Nah, setelah itu reaksi ini terjadi di luar membran ya. Kita sudah belajar ya membran mitokondria itu ada yang intermediate membran ya, inner membran ya. Nah, ini terjadi di luar membran ya dibantu dengan adanya enzim asil CoA sintetase. Nah, ini ya, ini skemanya ya. Jadi asam lemak dengan bantuan ATP ya reaksinya itu reversibel akan dirubah menjadi asil adenilat serta senyawa fosfat. Setelah itu, hasil adenilat hasil pembentukan di reaksi sebelumnya akan berkaitan dengan gugus sulfhidril CoA, menghasilkan asil CoA dan AMP adenosine monofosfat. Ini adalah reaksinya reversibel. Nah, nanti diaktifkan dalam bentuk asil CoA ya, selanjutnya nanti dikirimkan ke membran mitokondria. Ya. Nah, untuk bisa dia melewati membran, dia harus ya
dikonjugasi dengan karnitin, ya, sehingga membentuk asil karnitin. Jadi asil CoA ini nggak serta-merta bisa melintasi membran mitokondria. Dia harus dikonjugasi dulu dengan karnitin, sehingga hasilnya ini akan berikatan dengan karnitin. Proses ini ya dikatalisis oleh asil transferase ya, karnitin asil transferase. Jadi ditransfer karnitin hasilnya ya. Hasil pembentukan asil CoA dengan karnitin ya. Seperti itu. Nah, nantinya ya, begitu sudah terbentuk asil karnitin ya, dia akan mampu melintasi mitokondria ya dengan bantuan enzim translokase. Nah, setelah itu hasilnya dilepas ya, yang nantinya akan digabung kembali dengan CoA sehingga bisa masuk ke dalam siklus Krebs ya, yang nantinya berperan untuk membawa asam lemak di dalam mitokondria. Nah, di sini reaksi oksidasi ya asam lemak ya, atau istilah lainnya itu adalah oksidasi beta. Ya, setelah sudah diaktifkan dengan asil CoA, ya molekul ini masuk ke dalam matriks mitokondria. Nantinya akan dilakukan proses oksidasi asam lemak di mana eh, di asam lemak ini nanti senyawanya itu akan diuraikan ya dan terjadi peningkatan bilangan oksidasi ya. Nah, tahap ini ada 4 ya. Yang pertama dari asil CoA dengan reaksi oksidasi akan menjadi transenoil CoA. Nah, di proses perubahannya ini dia melibatkan pembentukan FADH2 ya dari FAD. Nah, ini dibantu dengan enzim asil CoA dehidrogenase. Jadi, penghilangan gugus hidrogen ya. Setelah itu, hidrasi pada ikatan tangkap C2 dan 3 yang berasal dari transenoil CoA di sini ya dengan bantuan enoil CoA hidralase ya. Jadi reaksinya itu adalah penambahan air. Jadi akan membentuk L3 hidroksiasil CoA. Ya, jadi penambahan H2O di sini ya akan terbentuk L3 hidroksiasil CoA. Setelah sudah terbentuk L3 hidroksiasil CoA, dia akan dioksidasi kembali dengan melibatkan NAD plus menjadi NADH plus H plus menjadi 3 ketoasil CoA ya. Nah, inilah proses dari pembentukan 3 ketoasil CoA ya. Di mana di proses pembentukannya itu ya L3 hidroksiasil CoA di sini akan membentuk 3 ketoasil CoA yang gugus hidroksilnya pada C3 dari senyawa tersebut diubah dalam bentuk keto. Setelah itu dia juga memerlukan NAD+, ya. Nah, setelah sudah terbentuk triketoasil CoA, dia akan mengalami proses pembentukan menjadi asil CoA dan asetil CoA, ya, dengan bantuan tiolisis, ya, kemudian reaksi subhidral dengan CoA. Ya, jadi akan dipecah ya dengan menggunakan reaksi tiolisis. Di reaksi tiolisis di sini ya, gugus tiol ya. Jadi CoA itu ada gugus tiolnya. Nanti akan menghasilkan asetil CoA dan asil CoA ya. Nah, nanti baru dioksidasi sehingga bisa menghasilkan ATP yang akan masuk ke dalam siklus asam sitrat. Kemudian materi lain yang penting adalah ketogenesis. Nah, ketogenesis ini adalah pembentukan badan keton ya. Asetoasetat, beta hidroksibutirat dan aseton. Nah, ini adalah senyawa-senyawa di mana di dalam rumus kimianya ya ada badan keton. Nah, pembentukannya itu disebabkan karena kecepatan oksidasi yang tinggi ya di hati, oksidasi asam lemak. Nah, kemudian lokasi yang proses ketogenesis ini adalah di mitokondria dan organ hati. Nanti ya hasilnya itu akan digunakan sebagai uh, bahan bakar ya di jaringan ekstrahepatik ya. Nah, ketogenesis ini terjadi laju oksidasi asam lemak di hati yang tinggi ya dalam kondisi metabolik dengan laju oksidasi asam lemak yang tinggi nantinya akan menghasilkan asetoasetat dan D3 hidroksibutirat. Nah, ini ya namanya badan keton. Nah, di proses
ketogenesis di sini ya, dari asetil-CoA ya sebagiannya itu nanti akan dirubah menjadi asetoasetat. Nah, dari asetoasetat di sini akan diuraikan ya menjadi badan keton lainnya, yaitu ada aseton dan D3-hidroksibutirat. Nah, di sini enzim yang terlibat ya adalah D3-hidroksibutirat dehidrogenase ya. Dari perubahan D3-hidroksibutirat menjadi asetoasetat. Nah, di sini ada badan-badan keton ya, CO ya. Di sini juga ada. Nah, untuk perubahan dari asetoasetat menjadi aseton ini reaksinya spontan ya dengan bantuan karbon dioksida. Nah, ini adalah badan keton atau benda keton ya, yaitu ada beta hidroksibutirat atau beta OH butirat ya, ada asetoasetat dan aseton. Nah, ini ada gugus CO-nya ya, di sini juga ada. Ya. Kemudian katabolisme senyawa dengan kandungan nitrogen ya, di antaranya ada purin dan pirimidin ya. Nah, di purin di sini ya, itu akan terjadi proses katabolisme atau pemecahan di dalam tubuh kita, di mana outputnya itu berupa produk asam urat, di mana produk ini ya, kalau terlalu menumpuk di dalam jaringan ya akan menyebabkan suatu penyakit. Nah, penyakitnya di sini ya biasanya menyerang tungkai ya atau kaki ya, nanti akan timbul inflam ya, jadi inflamasi ya. Kenapa? Karena penumpukannya di sini ya, karena sifat fisikokimia dari asam urat itu adalah sukar larut ya. Jadi sulit diekskresikan ya. Jadi purinnya ini ya biasanya berasal dari asupan luar ya, dari makanan. Nanti akan diuraikan ya di saluran cerna ya. Kemudian akan terlibat ya banyak enzim di sana, nanti akan kita bahas. Ya. Outputnya itu berupa menjadi santin. Nah, santin di sini ya akan teroksidasi menjadi asam urat sehingga sulit diekspresikan karena dia sifat fisikokimianya itu adalah sukar larut. Nah, penumpukannya itu ya dinamakan penyakit gout. Nah, ini adalah pemecahan dari purin. Beda dengan pemecahan pirimidin ya. Outputnya itu dia menghasilkan CO2, MH3 ya. Kemudian beta alanin dan beta amino isobutirat, di mana senyawa ini ya mudah diekspresikan karena dia mudah larut di dalam air untuk katabolisme pirimidin. Nah, ini adalah skema reaksi dari pemecahan asam nukleat menjadi santin, di mana asam nukleat itu kan juga mengandung nitrogen ya. Nah, dari RNA di sini ya diuraikan ya menjadi AMP dan GMP. Nah, untuk yang AMP dengan bantuan nukleotidase enzim ya, dia akan menjadi adenosin. Nah, dari adenosin di sini gugus aminnya dihilangkan dengan bantuan enzim adenosin deaminase ya, menjadi inosin. Nah, dari inosin bisa dirubah menjadi hiposantin dengan bantuan PNP, yaitu purin nukleosid fosforilase. Dari hiposantin dengan adanya enzim santin oksidase ya, dia akan menjadi santin. Begitu juga dari jalur JMP. Di JMP di sini ya, dia melibatkan enzim nukleotidase menjadi guanosin. Dari guanosin menjadi guanin dengan bantuan PNP ya. Nah, baru menjadi santin. Nah, disinilah poin pentingnya ya. Untuk menjadi santin, di sini ada enzim yang terlibat, yaitu asantin oksidase. Makanya, banyak terapi farmakologi diantaranya itu adalah allopurinol mempunyai mekanisme kerja menghambat santin oksidase. Jadi ini di blokade. Atau kita sudah kuliah enzim ya, jadi pada saat enzim itu kan dia bekerja spesifik. Nah, dengan adanya allopurinol ya, site aktifnya itu akan diganggu ya, ataupun site lainnya akan diganggu sehingga dia tidak bisa menduduki substrat ya, seperti itu. Nah, itu adalah peran dari allopurinol sehingga santin yang harusnya terbentuk ini menjadi tidak terbentuk karena enzimnya sudah dihambat ya, seperti itu. Ini sama ya penjelasannya. Jadi dari santin menjadi uric acid ya. Nah, ini ya. Jadi dari sudah terbentuk dari jalur GMP,
GMP juga berasal dari AMP ya. Jadi ada dua jalur ya. GMP nanti akan menjadi guanin ya. Kalau AMP dia akan menjadi inosin dan hiposantin. Ya, nanti dengan bantuan santin oksidase dia akan dirubah ya menjadi urat. Nah, kalau pada manusia itu katabolisme purin, tapi kalau pada mamalia itu berbeda. Kenapa? Karena kalau di mamalia itu dia punya enzim urat oksidase atau urikase atau uratase. Di mana begitu sudah terbentuk asam urat di sini, nanti akan dirubah ya menjadi alantoin sehingga mudah diekskresikan. Ya. Nah, ini ya, ini adalah alantoin ya dengan bantuan enzim urat oksidase. Ya, alantoin di sini akan dirubah menjadi allantoic acid ya, menjadi urea. Di urea ini bisa diekskresi karena dia eh, larut ya dalam air. Nah, membentuk CO2 dan N2NH3 atau amonia. Nah, ini adalah skema dari mekanisme kerja dari allopurinol ya. Jadi dari jalur eh, GMP dan AMP ya terbentuk suatu produk antara yaitu guanin dan hiposantin. Nah, untuk menjadi santin di sini ada yang bekerja enzimnya. Kan kalau kita kuliah enzim ya, enzim itu kan spesifik ya kerjanya. Jadi santin oksidase jadi secara otomatis dia akan berubah menjadi santin ya. Nah, setelah sudah berubah jadi santin, diteruskan lagi menjadi urat. Nah, inilah yang bahaya. Kalau misalnya menumpuk di jaringan, dia akan menyebabkan penyakit GOUT yang dimana salah satunya itu adalah reaksi inflamasi di dalamnya. Nah, maka dari itu terapi farmakologi yaitu allopurinol ya menginhibisi enzim santin oksidase. Nah, di sini ya bisa kita lihat ya, jadi dia mengganggu dari hiposantin ya dan guanin ya sehingga tidak terbentuk santin ya. Seperti itu. Makanya kan rumus kimia dari allopurinol ya hampir mirip ya. Ada sikloheksan dan siklopentan ya dilengkapi dengan gugus hidroksil. Nah, ini ya mekanisme kerja dari santin oksidase menghambat enzim santin oksidase, kemudian juga menghambat sintesis de novo ya di purin, di mana proses penghambatannya itu ya dengan pembentukan ribonukleotida allopurinol sehingga PRPP-nya itu akan dihambat ya untuk pembentukan produk fosforibosil amin. Nah, ini ya, kita bisa lihat ya dari rumus kimianya ya. Jadi allopurinol dan hiposantin ini ya, dia rumus kimianya mirip ya. Cuma beda di posisi dari nitrogen dan gugus CH. Nah, kenapa asam urat itu bisa numpuk ya? Karena dari sifat fisikokimia itu dia sukar larut dalam air. Sehingga pada saat tubuh melakukan ekskresinya yang sudah tidak berguna melalui urin, dia akan tinggi karena tidak dikeluarkan, sehingga menumpuk di jaringan. Maka dari itu banyak kasus terjadi hiperurisemia, berarti kadar urin ya tinggi di dalam darah, ya. Nah, nantinya ya lambat laun dia akan menyebabkan pembentukan kristal di jaringan lunak, ya, dan dia akan menumpuk ya di persendian. Makanya kan eh, sudah sudah umum ya penyakit gout itu di apa ya di ditandai atau disertai dengan adanya pembengkakan ya atau reaksi inflamasi karena itu dia menumpuk di jaringan lunak dan persendian. Biasanya ini terjadi di tungkai ya, di sendi-sendi tangan ya. Ini merupakan eh, area yang memang menjadi tumpukan dari asam urat yang sudah terbentuk. Kemudian kalau dia menumpuknya di organ lain ya atau saluran kemih ya, itu bisa menyebabkan batu kemih ya. Nah, nantinya akan dihancurkan dengan peningkatan pH menjadi basah ya dengan bantuan NaHCO3. Jadi natrium bikarbonat di sini berperan sebagai peningkat basah ya seperti itu sehingga bisa terlarut.
Nah, ini ya penyebabnya ya. Jadi hiperurisemia ya, menjadi GOT itu ada gangguan ekskresi asam urat ya. Kemudian pembentukan asam urat yang over ya. Hal ini dikarenakan konsumsi eh, asupan yang tidak sehat atau yang over ya, seperti konsumsi daging, jeroan. Nah, ini sangat penyumbang besar ya pembentukan asam urat. Kemudian adanya salvage pathway yang tidak jalan ya. Kemudian hiposantin guanin fosfor ribosil transferase di sini tidak berfungsi dengan baik pada penyakit sindrom Lesch-Nyhan ya. Kemudian defisiensi G6 fosfatase pada penyakit sindrom von Giertz ya. Sehingga terjadi peningkatan PRPP. Nah, tapi asam urat itu juga berperan penting dalam tubuh kita. Kenapa? Karena dia mempunyai peran antioksidan endogen, di mana kalau misalnya kita uh, terpapar radikal, ya, nanti akan terbentuk senyawa pengganggu. Nah, senyawa pengganggu inilah yang bisa menyebabkan deaktivasi enzim, ya, perburukan organ, ya. Kenapa? Karena kan di dalam tubuh kita itu molekular ya, semua senyawa kimia itu bekerja. Nah, karena adanya antioksidan ya yang harusnya terbentuk senyawa radikal, dia dihalau ya sehingga tidak terbentuk senyawa radikal tersebut. Kenapa? Karena senyawa radikal itu kan toksik ya. Jadi kalau misalnya dia over ya, dia bisa menyebabkan disfungsi organnya, salah satunya itu pada gangguan jantung ya, terbentuk nitrat ya, nitrogen oksid ya senyawanya. Makanya kan ada obat-obat yang mekanisme kerjanya itu ada nitratnya. Nah, itu ya perannya ya untuk menghalau pembentukan senyawa radikal. Nah, ini adalah katabolisme pirimidin ya. Jadi menimbulkan kelainan klinik ya. Ya, jadi dari deoksisitidin ya dirubah menjadi deoksiuridin ya, atau dari jalur sitidin ya menjadi uridin. Nanti akan terbentuk urasil. Dari urasil ditambahkan gugus hidrogen ya sebanyak 2 menjadi dihidrourasil ya menjadi uridopropionic acid. Nah, ini ya dari dihidrourasil ya, bisa juga dari dihidrotimin. Nah, topik lainnya ya yang mengandung senyawa nitrogen itu adalah asam amino ya. Jadi proses pembuangan gugus amin ya nanti akan dikeluarkan ya melalui siklus urea. Nah, ini adalah siklus ureanya ya. Jadi dari siklus urea di sini ya NH4 dan CO2 di sini ya akan masuk ke dalam karbamoil fosfat. Nah, setelah sudah dari karbamoil fosfat di sini ya, dia memerlukan energi sebanyak 2 dan air ya. Sehingga menjadi 2 ADP dan senyawa fosfat. Nanti setelah sudah masuk dia baru masuk ke dalam L-citrulline ya. L-citrulline ya nanti akan dirubah ya sebagian menjadi L-aspartat, sebagian juga menjadi L-arginosuccinat. Nah, nanti akan terbentuk 2 produk ya, ada yang menjadi fumarat, ada yang menjadi arginin. Nah, ini adalah siklus yang terjadi dalam tubuh kita ya. Jadi L-arginin di sini nanti akan dibuang sebagian membentuk urea ya. Karena urea kan mudah larut dalam air juga. Sebagian lagi di L-ornitin. Begitu terus ya, itu namanya siklus urea. Nah, metabolisme asam amino ini di sini akan menghasilkan amonia, di mana amonia itu kan toksik ya. Jadi amonia itu kalau dalam bentuk liquid ya, dia itu digunakan untuk apa reaksi kompleksometri ya, menggunakan dapur amonia ya. Dapur amonia itu kan berarti NH4 ya, dari amonium klorid atau amonium hidroksid ya. Nah, itu toksik. Maka dari itu kan pengerjaan reagensianya itu harus di lemari asam. Karena dia sangat mudah bereaksi dengan oksigen. Ya, mudah menguap juga. Nah, yang tidak toksik adalah urea. Ya, jadi urea di sini mudah dikeluarkan oleh tubuh. Ya, ini terjadi di sitoplasma dan mitokondria. Nah, jadi pertama kali terjadi di mitokondria, nanti amonianya itu akan berikatan dengan karbon dioksida. Ya. Lalu tadi ya dikatalisis oleh karbamoil fosfat sintetase 1.
menjadi karbomoil fosfat. Nah, yang namanya katabolisme kan membutuhkan energi, ya, dibutuhkanlah 2 ATP. Nanti dia bersama dengan ornitin menghasilkan citrulin. Nah, citrulin ini dikatalisis dengan enzim ornitin transkarbamilase. Nanti citrulin yang sudah akan dimasukkan ke dalam sitoplasma, ya, bersama dengan aspartat menghasilkan arginosuksinat, ya, reaksi ini membutuhkan ATP. Dari arginosuksinat, ya, dirubah, ya, sebagian ada yang jadi arginin, sebagian jadi fumarat. Yang arginin dia dikatalisis dengan enzim arginase menjadi urea dan ornitin. Nah, ureanya itu nanti dikeluarkan di ginjal, ornitinnya masuk lagi ke siklus urea. Oke, itu ya. Jadi penjelasan senyawa-senyawa nitrogen. Ya, dan katabolisme purin pirimidin serta asam lemak. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan disiapkan yang presentasi. Yang topik ini dulu ya, yang topik susulan yang kedua aja. Bapak izin share screen ya, Pak. Ya, disilakan. Mulai ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi katabolisme lemak dan protein. Dengan mahasiswa yang terdiri dari Ayudia Zahra, Malako Marasari, saya Travelina Indi Pratiwi, dan Fahmi Rizky Fadilah. Katabolisme lemak. Katabolisme adalah reaksi pemecahan molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Salah satu molekul kompleks yang dapat diurai dalam reaksi katabolisme ini adalah asam lemak. Sebelum asam lemak dioksidasi, asam lemak mengalami dua tahapan, yaitu tahapan aktivasi dan transport ke mitokondria. Asam lemak terdiri atas sebuah rantai alkil dengan terminal gugus karbonil. Struktur dasar secara lengkapnya yaitu CH3, CH2, N, COH. Beberapa asam lemak dengan gugus alfa OH diproduksi dan digunakan secara struktur atau strukturally oleh manusia. Asam lemak jenuh didegenerasi dalam 3 tahapan oksidasi. Tahapan yang pertama yaitu beta oksidasi. Pada tahap kedua, tiap asetil CoA dioksidasi menghasilkan 2 CO2 dan 8 elektron dalam siklus TC. Tahap ketiga, elektron yang dihasilkan masuk ke rantai respirasi mitokondria. 1. Oksidasi asam lemak. Setelah asam lemak dalam bentuk aktif asil CoA, maka molekul ini akan masuk ke dalam matriks mitokondria. Langkah selanjutnya adalah oksidasi asam lemak. Tahap reaksi oksidasi asam lemak melibatkan 4 macam reaksi, yaitu yang A, oksidasi asil CoA membentuk trans-enoyl CoA dengan bantuan enzim asil CoA, dehidrogenase, dan koenzim PAD.
B. Hidrasi pada ikatan rangkap C2 dan C3 dari trans alfa kuadrat enoil KOA trans A enoil KOA dengan bantuan enoil KOA hidralase untuk membentuk L3 hidroksilasi KOA. Gambar 11.8. NC oksidasi senyawa L3 hidroksilase KOA yang dihasilkan untuk membentuk 3 ketoasil KOA yang gugus hidroksil pada C3 dari senyawa tersebut diubah menjadi bentuk keto. Reaksi oksidasi ini memerlukan NAD dan sebagai enzim untuk membantu reaksi adalah L3 hidroksiasil CoA dehidrogenase. Gambar 11.9. D. Oksidasi untuk membentuk 3 ketoasil KOA gugus hidroksil pada C3 diubah menjadi bentuk keto. Reaksi oksidasi ini memerlukan NAD dan sebagai enzim untuk membantu reaksi adalah L3 hidroksiasil CoA dehidrogenase. Gambar 11.9. Berikut adalah proses hidrasi trans alfa enoil KOA menjadi L3 hidroksilasi KOA. Reaksi tiolisis adalah tahap akhir reaksi untuk menghasilkan asetil KOA. Pada reaksi ini, 3 ketoasil KOA dipecah dengan reaksi tiolisis atau gugus tiol dari KOA yang kedua, yang akan menghasilkan asetil KOA dan asetil KOA, atau asetil diperpendek 2 atom karbon. Asetil KOA ini akan dioksidasi lebih lanjut untuk menghasilkan energi atau ATP sebagai contoh melalui siklus asam sitrat. Pada gambar 11.10 merupakan reaksi ketolisis dari 3 ketoasil KOA menjadi asetil KOA. Dua, oksidasi asam lemak jenuh. Tahap pengaktifan asam lemak yaitu asam lemak bebas pada umumnya berupa asam-asam lemak rantai panjang. Asam lemak rantai panjang ini tidak bisa langsung masuk ke dalam mitokondria, sehingga harus diaktifkan dulu agar dapat masuk ke dalam mitokondria dengan bantuan senyawa karnitin. Langkah-langkah masuknya asetil KOA ke dalam mitokondria dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, asam lemak bebas atau ASA diaktifkan menjadi asil KOA dengan dikatalisis oleh enzim tiokinase. Yang kedua, setelah menjadi bentuk aktif, hasil KOA dikonversikan oleh enzim karnitin palmitoyl transferase 1 yang terdapat pada membran eksternal mitokondria menjadi asil karnitin. Setelah menjadi asil karnitin, barulah senyawa tersebut bisa menembus membran internal mitokondria. Yang ketiga, pada membran internal mitokondria terdapat enzim karnitin asil karnitin translokase yang bertindak sebagai pengangkut asil karnitin ke dalam dan karnitin keluar. Yang keempat, asil karnitin yang masuk ke dalam mitokondria selanjutnya bereaksi dengan KOA dengan dikatalisir oleh enzim karnitin palmitoyltransferase 2 yang ada di membran internal mitokondria menjadi asil KOA dan karnitin dibebaskan. Yang kelima, asil KOA yang sudah berada dalam mitokondria ini selanjutnya masuk dalam proses oksidasi beta. Setelah itu, asam lemak masuk dalam oksidasi beta. Asam lemak jenuh didegradasi dalam 3 tahapan oksidasi. Tahap pertama, beta oksidasi,
dilakukan dalam siklus yang berkesinambungan dengan hasil akhir sebagai asetil CoA. Tiap siklus terdiri atas 4 tahap, yaitu yang pertama dehidrogenase 1, yang kedua hidrasi, yang ketiga dehidrogenase 2, yang keempat tiolasi. Asetil CoA sebagai hasil oksidasi asam lemak juga berpotensi menghasilkan badan-badan keton. Proses ini dinamakan ketogenesis. Berikut adalah proses terjadinya ketogenesis. Ada 3 macam benda keton yang dihasilkan dari reaksi ketogenesis, yaitu asetoasetat, beta-hidroksibutirat, dan aseton. Benda keton ini bersifat asam, sehingga pada pasien diabetes mellitus dapat terjadi diabetes ketoasidosis. Proses ketogenesis terjadi di mitokondria. Proses ketogenesis terjadi melalui tahap-tahap berikut. Yang pertama, 2 mol asetil CoA hasil oksidasi bergabung dan membentuk asetoasetil CoA yang dikatalisis oleh enzim tiolase. Yang kedua, asetoasetil CoA yang baru saja terbentuk akan bergabung dengan molekul asetil CoA yang lain untuk membentuk hidroksi metil glutarid atau CoA. Yang ketiga, HMG-CoA dipecah menjadi asetoasetat dan melepas asetil CoA oleh HMG-CoA liase. Yang keempat, asetoasetat secara spontan dapat mengalami dekarboksilasi sehingga membentuk aseton yang termasuk salah satu senyawa keton. Yang kelima, kemudian asetoasetat juga dapat tereduksi menjadi hidroksibutirat. Tiga, oksidasi asam lemak tidak jenuh. Oksidasi asam lemak tidak jenuh memerlukan oksidasi tambahan enosil CoA isomerase dan 2,4 dienoil CoA reduktase. Untuk pemecahan mula-mula asam lemak tak jenuh dengan satu ikatan rangkap di luar mitokondria diaktifkan dengan molekul karier diangkut oleh keratin masuk ke organel mitokondria dan degradasi. Hasil yang diperoleh dari pemecahan asam lemak tak jenuh terdapat satu ikatan ganda yang disebut dengan trans, sehingga membutuhkan enzim untuk mengubah ikatan trans dari ikatan cis atau cis. Contohnya, pada asam lemak polienoat yang terdapat senyawa 3 hidroksi dengan konfigurasi D untuk mengubah ke konfigurasi L. Maka asam lemak tersebut ditambahkan dengan enzim tambahan untuk mengubah asam lemak polienoat dengan konfigurasi D menjadi konfigurasi F. Asam lemak polienoat seperti asam linoleat membutuhkan enzim tambahan yaitu L3OH asil CoA eptimerase. Selanjutnya ada metabolisme eikosanoid. Eikosanoid adalah produk oksidasi dari asam lemak tak jenuh ganda dengan panjang 20 unit karbon seperti asam alkehidronat, meliputi prostaglandin, romboksan, leukorien, dan lipoksin. Eikosanoid memiliki peran biologis yang penting termasuk regenerasi ginjal, kardiovaskular, dan fungsi gastrointestinal. Biosintetis eikosanoid dari asam arakidonat oleh enzim yang berperan dalam setiap kaskade metabolisme. Maaf Pak, dipotong dulu, mau dicas.
Enzim-enzim yang berperan dalam setiap fase metabolisme diekspresikan bervariasi oleh tiap tipe sel dan jaringan serta berperan penting dalam proses fisiologis dan patologis. Eukosanoid bekerja secara autokrin ataupun parakrin dan efeknya tergantung dengan interaksinya dengan subtipe reseptor spesifik dan pesinyalan di bawahnya. Sintetis eukosanoid dibentuk oleh 3 enzim utama dari keluarga tipe oksigenase, siklooksidgenase, dan sitrokom P450 yang mengkatalisis peroksidasi lipid yang spesifik di tiap sel. Metabolisme ini diregulasi secara ketat melalui regulasi transkripsi dan pasca transkripsi. Sebelumnya diketahui bahwa eukosanoid memediasi aksi persinyalannya secara eksklusif sebagai asam lemak bebas. Namun saat ini banyak peneliti membuktikan bahwa mereka dapat berikatan dengan molekul lain seperti fosfolipid dan gliserol, dan kelompok ini berperan dalam proses patologis beberapa penyakit. Selanjutnya, sintetis SQL dibentuk oleh enzim utama dari keluarga lipoksidase, seluloidase, dan sitrokom P450 yang mengkatalisis peroksidase lipid yang spesifik di tiap sel. Dari metabolisme untuk biosintetis eikosanoid berawal dari pemecahan AA dari membran fosfolipid oleh enzim fosfolipase. Asam arakhidonat akan dimetabolisme secara sekuensial oleh enzim-enzim yang ada pada jalur metabolisme. Kemudian asam arakhidonat akan dilepaskan dari membran sel akibat beberapa stres pada tingkat sel. Di beberapa sel, enzim COX dan LOX merupakan enzim yang dominan pada metabolisme eikosanoid, walaupun pada beberapa sel terkadang hanya satu jalur metabolisme yang ada. Eikosanoid diklasifikasikan menjadi dua grup, yaitu yang pertama grup prostanoid atau PG dan yang kedua grup leoktrin serta lipoksin yang digambarkan pada gambar 7.1. Kemudian pada grup prostanoid akan dibagi lagi menjadi prostaglandin, prostasiklin, dan tromboksan. Semuanya mempunyai peran masing-masing dalam proses fisiologi sel di dalam tubuh. Berikut gambar 7.1 yaitu klarifikasi eikosanoid. Selanjutnya ada metabolisme prostaglandin. Prostaglandin disintetis secara aerobik dari polyunsaturated fatty acid asam arakhidonat dengan bantuan enzim kompleks yang disebut dengan prostaglandin hasintase. Kompleks enzim ini terdiri dari dua komponen, yaitu komponen sikloksigenase dan peroksidase. PGHS sendiri dalam tubuh manusia terdapat dua isoform, yaitu PGHS1 dan PGHS2. Sintetis prostaglandin diawali dengan pelepasan enzim asil hidrolase, khususnya fosfolipase A2, dari lisosom ataupun dari membran sel. Enzim ini menghidrolisis membran fosfolipid dan membebaskan lisofosfolipid dan asam arakhidonat. Asam arakhidonat dan lelah terbatas kemudian diubah menjadi PG oleh enzim siklooksidgenase. Dari PGHS, kompleks untuk melakukan oksidase siklooksid yang ada pada retikulum endoplasma, mikrosom, dan membran sel. Reaksi ini membutuhkan dua molekul oksigen yang mereduksi glutathione dan terahidrofolat dan membutuhkan HEM sebagai kofaktor. Selanjutnya, asam arakhidonat mengalami sikloksigenase dari PGHS diubah menjadi PGG kemudian diubah menjadi siklik endoperoksida PGH oleh enzim peroksidase.
PGH merupakan komponen prostanoid yaitu PG, PGI, dan TX pada PGE dan GF2 merupakan produk awal dari reaksi ini. Kemudian oleh enzim 2A, dehidrogenase dan isomerase PGE diubah menjadi PGA, PGB2, dan PGC. Selanjutnya di sini ada gambar 7.2 yaitu menjelaskan biosintesis prostaglandin. Berikutnya metabolisme prostasiklin dan tromboksan. Prostasiklin atau PGI dan tromboksan T diproduksi dari PGH2 yang merupakan hasil konversi PGG. Prostasiklin atau PGI ini dan tromboksan T mempunyai waktu paruh yang sangat singkat, yaitu 5 menit. Namun mempunyai efek biologis yang sangat aktif dan kuat. Kedua molekul ini mempunyai efek pada otot polos, otot bronkus, dan umbilikus. Perbedaan prostasiklin dan tromboksan dituliskan pada tabel 71, tabel di bawah ini. Yang prostasiklin sebelah kiri dan tromboksan sebelah kanan. Di tabel pertama untuk yang prostasiklin mengandung cincin siklopentan, kalau tromboksannya tidak mengandung cincin siklopentan, namun cincin oksan. Terus untuk protasiklin dibentuk pada endotel vaskular, tempat lain yang memproduksi antara lain jantung dan ginjal. Untuk yang ditromboksan dibentuk oleh platelet. Tempat lain yang memproduksi adalah paru-paru, ginjal, otak, dan limpa. Kemudian untuk protasiklin sendiri meningkatkan CAMP, sedangkan yang tromboksan itu sebaliknya menurunkan CAMP. Kemudian untuk protasiklin menghambat agregasi platet dan meninggalkan vasodilatasi. Untuk yang tromboksan sendiri meningkatkan agregasi platelet dan meningkatkan vaskokonstriksi. Di sebagian besar ini kebalikannya ya, teman-teman. Lalu metabolisme leukotrin. Leukotrin atau biasa disebut LTS merupakan konjugasi asam eukosanoid pada leukosit, mast sel, dan makrofag melalui jalur lipooksigenasi. Nanti tertera pada gambar 7.3. Kemudian produksi molekul ini adalah baik stimulus imunologis dan juga non-inflamasi. Leukotrin atau LTS tidak terdapat cincin dalam strukturnya, namun mempunyai 3 karakteristik ikatan double konjugasi. Sintesis leukotrin dari asam arakhidonat dengan penambahan gugus hipoperoksi akan menghasilkan hidroperoksi eikosa tetraionat atau HPETE. Terdapat 3 HPETE tergantung pada posisi adisinya, yaitu 5 HPETE yang merupakan produk yang paling banyak dari reaksi 5 lipoksigenasi, terutama pada sel basofil, mast sel, dan makrofag. Untuk yang 12 HPETE merupakan produk 12 lipoksigenasi dan terdapat pada platelet, sel islet, pada kelenjar pankreas, dan sel glomerular sel ginjal. 15 HPETE terjadi pada retikulus eosinofil dan sel T limfosit. Selanjutnya, metabolisme lipoksin.
Lipoksin merupakan famili dari tetraenes terkonjugasi yang ditemukan pada leukosit melalui jalur lipoksigenasi. Di dalam tubuh ditemukan beberapa tipe lipoksin dari LXA sampai LXE. Pembentukan lipoksin hampir sama dengan pembentukan leukotrin. Lipoksin dibentuk dengan kombinasi beberapa lipoksigenase dan memberikan lebih banyak oksigen ke dalam molekul asam arachidonat yang ada di gambar 7.3. Salah satu yang menginduksi pembentukan lipoksin yaitu pemberian aspirin. Aspirin yang mengasetilasi reseptor COX-2 atau COX-2 akan memacu pembentukan lipid mediator yaitu lipoksin. Adanya aspirin akan mengkatalisis pembentukan 15-HPTE melalui jalur 15 hipoksigenase. Lipoksin bekerja melalui reseptor ALXR yang ditemukan pada sel neutrofil, fibroblast, hati, paru, limpa, dan plasenta. Aktivasi reseptor ini akan meredakan inflamasi, sehingga fungsi dari lipoksin secara umum adalah imunoregulator dan disebut sebagai counter-regulatory component of the immune response. Selanjutnya, berikut gambar 7.3 tentang sintesis leukotrin dan lipoksin. Kemudian katabolisme asam amino. Katabolisme protein dan asam amino. Protein dalam makanan dicerna dalam lambung dan usus menjadi asam-asam amino. Selanjutnya diabsorpsi dan dibawa oleh darah ke hati, dan sebagian lagi diedarkan ke dalam jaringan-jaringan di luar hati. Hati merupakan organ tempat terjadinya reaksi katabolisme maupun anabolisme. Asam-asam amino tidak dapat disimpan oleh tubuh. Jika jumlah asam amino berlebihan atau terjadi kekurangan, sumber energi lain atau karbohidrat dan protein, tubuh akan menggunakan asam amino sebagai sumber energi. Tidak seperti karbohidrat dan lipid, asam amino memerlukan pelepasan gugus amin. Gugus amin ini kemudian dibuang karena bersifat toksik bagi tubuh. Berikutnya, jika jumlah protein terus meningkat, maka protein sel dipecah jadi asam amino untuk dijadikan energi atau disimpan dalam bentuk lemak katabolisme asam amino. Katabolisme asam amino terjadi di hati dengan proses yang pertama itu deaminasi atau yang kedua transaminasi. Berikut proses transminasi. Kemudian diaminasi oksidatif. Nah, ini adalah proses pemecahan hidrolisis asam amino menjadi asam keton dan amonia atau NH14. Proses deaminasi kebanyakan terjadi di dalam hati. Deaminasi menghasilkan dua senyawa penting, yaitu senyawa nitrogen dan non-nitrogen. Yang pertama, senyawa non-nitrogen yang mengandung gugus C, H, dan O selanjutnya diubah menjadi asetil-CoA untuk sumber energi melalui jalur siklus Krebs atau disimpan dalam bentuk glikogen. Nah, yang kedua ini senyawa nitrogennya dikeluarkan lewat urin setelah diubah lebih dahulu menjadi ureum. Berikutnya ekskresi NH3. Nah, untuk NH3 sendiri ini tidak dapat diekskresi oleh ginjal. NH3 harus dirubah dulu menjadi urea oleh hati agar dapat dibuang oleh ginjal, lalu menjadi urin. Jika hati ada kelainan atau sakit, ini proses perubahan NH3-nya ini jadi terganggu. Terus penumpukan NH3 dalam darah, kemudian jadilah uremia NH3 yang bersifatnya itu racun atau toksik.
Kemudian bisa meracuni otak. Setelah itu bisa jadi koma karena hati yang rusak dan biasa disebut juga koma hepatikum. Berikutnya, berikutnya pembentukan asetil koenzim A. Setelah mengalami pelepasan gugus amin, asam-asam amino dapat memasuki siklus asam sitrat melalui jalur yang beraneka ragam. Asetil koenzim A merupakan senyawa penghubung antara metabolisme asam amino dengan siklus sitrat. Ada dua metabolis yang menuju kepada pembentukan asetil koenzim A, yaitu melalui asam pirufat dan melalui asam asetoasetat. Kemudian siklus urea. Hans Krebs dan Kurt Henseleit pada tahun 1932 mengemukakan serangkaian reaksi kimia tentang pembentukan urea. Mereka berpendapat bahwa urea terbentuk dari amonia dan karbon dioksida melalui serangkaian reaksi kimia yang berupa siklus yang mereka namakan siklus urea. Pembentukan urea ini terutama berlangsung di dalam hati. Urea merupakan suatu senyawa yang mudah larut dalam air, bersifat netral, terdapat dalam urin yang dikeluarkan dari dalam tubuh. Lalu biosintesis urea terdiri atas beberapa tahap reaksi yang merupakan suatu siklus. Siklus ini sebagai berikut, bisa dilihat pada gambar di bawah ini ya teman-teman. Berikutnya, yang pertama, sintesis karbamil fosfat. Dalam reaksi pembentukan karbamil fosfat ini, 1 mol amonia bereaksi dengan 1 mol karbon dioksida dengan bantuan enzim karbamil fosfat sintetase. Yang kedua, pembentukan stirulin. Karbamil fosfat yang terbentuk bereaksi dengan ornitin membentuk citrulline. Kemudian yang ketiga, pembentukan asam agrinisoksinat. Selanjutnya, dengan asam aspartat membentuk asam argininoksinat. Yang keempat, penguraian asam argininoksinat. Dalam reaksi ini, asam argininoksinat diuraikan menjadi arginin dan asam fumarat. Kemudian yang kelima, penguraian arginin. Reaksi terakhir ini melengkapi tahap reaksi pada siklus urea. Dalam reaksi ini, arginin diuraikan menjadi urea dan ornitin. Berikutnya, tahapan reaksi kimia pada siklus urea. Ada step by step dan produknya. Lalu, reaksi secara keseluruhan dari siklus urea adalah NH plus CO2 plus aspartat plus 3 ATP plus 2 H2O menjadi urea, ditambah fumarat, tambah 2 ADP, ditambah 2 PI, tambah AMP, tambah PPI atau pirofosfat. Karena fumarat diperoleh dari menghilangkan NH3 pada aspartat di step 3 dan 4 yang tadi, dan PPI plus H2O menjadi 2 PI, maka persamaan reaksi kimianya dapat disederhanakan menjadi 2NH3 plus CO2, 3 ATP, H2O, terus menjadi urea plus 2 ADP plus 4 PI plus AMP. Berikutnya. Berikutnya udah daftar pustaka. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Dipersilahkan untuk teman-teman jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini namanya Fahmi Iskandar. Iya, Pak. Iskandarnya mana? Iskandarnya lagi ke toilet, Pak. Lagi toilet. Emang bisa gitu? Ganti namanya Device-nya. jadi Fahmi aja. Iskandar biarin aja. Oke, Pak. Oke, Pak.
Oke, dari awal coba yang slideshow disiapkan untuk dicatat ya. Dari slide yang pertama ya, Pak. Ya, oke, katabolisme lemak next. Ini ya, apa hadir semua ya yang presentasi ya. Oke, definisi katabolisme boleh. Next. Nah, kamu masukkan ya rumus kimia dari asam lemak, gliserol ya, yang berkaitan erat dengan katabolisme asam lemak itu kamu masukkan rumus kimianya. Ya, seperti misalnya yang tadi ya hidroksibutirat ya, itu dimasukkan ya. Di asam lemak kamu masukkan rumus kimianya gliserol, trigliserid ya, itu dimasukkan. Oke, next. Nah, kemudian di proses 1, 2, 3 ini, ya kamu cari skemanya. Ya, kalau sudah ada di PPT kamu bikin poin-poin penting aja, nggak usah semuanya dimasukin ya. Jadi dicari poin pentingnya, dicari juga skemanya, kemudian baru di slide selanjutnya kamu jelaskan skema itu ya menggunakan poin-poin. Kan biasanya skema itu kan ringkasan ya, atau misalnya dari gambar gitu ya, gambar dari segi molekuler. Nah itu kamu cari ya 3 tahap oksidasi ini. Nanti kamu jabarkan menggunakan skema ya dan narasi, tapi jangan terlalu panjang kalau untuk di PPT. Kalau untuk di makalah boleh nggak apa-apa, kamu jabarkan di situ dengan rapih ya kiri kanan ya seperti itu. Oke, next. Jadi di katabolisme asam lemak, jadi dicari tingkat molekulernya ya. Jadi dari segi molekuler, terus mitokondria di bagian mana? Inner membran atau di matriks atau di mana? Masukkan ya. Oke, next. Nah ini tuh ya poin-poin. Ya jadi kamu cari itu ya reaksi dari trans NOL CoA itu bentuknya apa? L3 hidroksiasil CoA itu rumus kimianya apa? Masukkan semuanya. 3 asil CoA masukkan ya. Oke, next. Nah, ini udah ada, tinggal kamu narasikan ya apa yang terjadi ya di trans NOL CoA dia dari hasil CoA terjadi apa perubahan rumus kimia yang mana, atom yang mana, terjadi substitusi kah ya atau penghilangan kah ya itu. Next. Nah ini reaksinya yang udah oke. Next. Oke, ini juga nanti dicari ya mana yang berubah ya, jadi jangan hanya reaksi, kamu interpretasikan juga reaksi. Oh ternyata terjadi perpindahan nih di atom C nomor berapa dari gugus apa menjadi apa gitu ya. Oke, Pak. Oke, nah reaksi teolisis, nah kamu jabarkan teolisis ya dari segi rumus kimianya. Ya teolisis itu dipengaruhi oleh faktor apa saja ya, dicari. Nah ini udah oke. Next. Nah, sama jenuh. Nah, kamu masukkan ya sama jenuh itu rumus kimianya apa, karnitin rumus kimianya apa, masukkan ya. Oke, next. Nah, sama bebas bagaimana rumus kimianya? Karnitin palmitoyl transferase bagaimana rumus kimianya? Masukkan ya. Kenapa
senyawanya itu adalah asil CoA. Apa yang mendasari kenapa hasil CoA yang digunakan gitu. Nah, cari tahu itu ya. Next. Nah, ini prosesnya. Nah, cari definisi-definisi dari dehidrogenase 1, 2, hidrasi, tiolasi, apa bedanya? Ya, next. Oke, next. Nah, ini proses ketogenesis ya, oke, next. Ini tahap-tahapnya. Bisa makan ya, ukuran font, jenis fontnya ya. Next. Nah, bagaimana dari tingkat reaksi kimianya untuk proses oksidasi asam lemak jenuh? Kamu cari ya contoh asam lemak jenuhnya, kamu cari ya. Kemudian baru kamu jabarkan proses oksidasi di contoh asam lemak jenuh, tak jenuh itu ya. Oke, next. Nah, ini eikosenoid. Ya, eikosenoid semuanya diringkas ya. Jangan semua dimasukin ya, dibikin poin-poin ya. Ya, saya nggak mau nih, saya belum nilai nih ya. Kelompok ini ya, eikosenoid semuanya diringkas atau dibuat poin-poin penting ya. Bagaimana biosintesisnya, apa enzim yang bekerja, perannya apa di dalam tubuh ya. Kemudian enzim yang berperan apa, beda LOX, CHOX, CYP itu apa ya. Oke, next. Nah, ini juga nih, sintesisnya bagaimana eikosenoid. Ya, cari literatur-literatur yang menggambarkan sintesisnya dalam bentuk molekuler ya. Cari jurnal aja. Ada kok tuh ya, banyak. Next. Nah, nih, eikosenoid. Nah, perannya apa? Di CHOX, di LOX, itu perannya apa? Prostanoids perannya apa? Prostaglandin perannya apa dalam tubuh? Leukotriene, lipoksin, perannya apa di dalam tubuh? Ya, masukkan. Next. Nah, ini juga sama ya. Nah, itu apa? Hamon on Daniel 2012. Kalau dapus, tiap slide harus ada. Ya, dibikin aja pojok bawah. Kemudian singkatan-singkatan itu apa? Dibikin poin-poin. Peran dari fosfolipasa A2 itu apa? Bagaimana prosesnya di lisosom atau di membran? Ya, asam arachidonat itu apa? Fungsinya apa? Masukkan semua ya. Coba next. Oke, hexaconide itu ya. Nah, ini ya. Nah, ini perannya apa ya? Glukokortikoid. Kaitkan dengan biokimia. Angiotensin 2 itu perannya apa di dalam biokimia? Ya, dehidrogenase, isomerase itu apa maksudnya? Ya, masukkan semua. Ya. Gali ya, skema ini digali sehingga bisa menjadi rangkuman ya dari biosintesis prostaglandin. Oke, next. Nah, ini prostacyclin dan tromboxan ya. Nah, ini bedanya ya. Oke, tanya apa dari masing-masing prostaglandin tromboxan? Cari rumus kimia dari PGI2 dan TX ya. Next. Nah, dari segi organ kan ada di bronkus ya. Bagaimana cara dia apa mempertahankan fungsi homeostatis ya di bronkus? Kaitan di sistem pernafasan apa ya?
metabolisme leukotriene. Coba next. Nah, ini ya, juga di apa? Diringkas ya. Perannya, biosintesisnya ya. Next. Nah, lipoksin, coba next. Nah, ini juga sama ya, cari molekulernya. Ya, dari segi molekul, ya, skema, nanti jabarkan ya. Next. Nah, ini yang dijabarkan aja ini. Ini sintesis leukotriene. Nah, kamu jabarkan dari skema ini. Peran peroksidase, 5 lipoksigenase, perannya apa? Masukkan. Next. Metabolisme asam amino, coba next. Ini di recast ya, jangan kebanyakan kata-kata ya. Bagaimana dia toksik gugus amin? Cari faktor yang berpengaruh terhadap gugus amin yang berdampak pada toksik tubuh itu apa? Ya, next. Enzim-enzim apa yang berperan di katabolisme asam amino? Masukkan skema-skema itu ya. Next. Cari nih enzim yang berperan apa ya. Next. Oke, next. Oke, next. Nah, bagaimana cara mengeluarkan urin menjadi ureum? Ya, jabarkan. Next. Udah oke, next. Nah, bagaimana proses pembentukannya? Ini kan reaksi kimia nih. Saya akan menjabarkan dalam bentuk skema ya. Next. Siklus urea. Oke, next. Nah, siklus urea penjelasannya nggak hanya ini ya, ditambahkan lagi. Next. Ini nah ini ya. Cari ya skema ini ya, jabarkan ya, narasikan ya, tapi poin-poin saja. Next. Nah, ini udah oke ya. Next. Diketik lagi ya, jangan hanya foto, diketik lagi ya. Next. Oke, next. Oke, itu ya jadi masukannya. Ini mau lanjut presentasi atau reschedule? Silakan di stop share. Masih kuat? Kalau masih kuat ya udah, yuk lanjut. Kalau udah mau udahan, silakan. Coba yang presentasi udah siap? Yang kedua, Sudah, Pak. oke, ya sudah dilanjutkan saja ya. Oke, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dengan Anita Rahman Pertiwi ingin mempresentasikan mengenai daur Krebs dan pernapasan.
Di sini dari bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, bab 3 ada penutup. Pendahuluan. Biokimia merupakan sains yang mempelajari tentang komposisi kimia dari makhluk hidup, struktur penyusun substansinya, dan transformasinya di dalam tubuh makhluk hidup atau yang biasa dikenal dengan metabolisme. Materi biokimia itu terdiri dari pengantar biokimia, biomolekul, enzim, metabolisme, ekspresi gen, dan replikasi. Struktur dan fungsi protein serta enzim, kinetika, mekanisme, regulasi, dan peran transisi metal enzim, bioenergetika, metabolisme karbohidrat, lipid, protein, dan asam amino. Struktur, fungsi, dan replikasi makromolekul, biokimia komunikasi, ekstraseluler dan intraseluler, analisis tentang komposisi kimia pada tubuh, kompleksitas perubahan substansi pada makhluk hidup, dan menginvestigasi proses-proses kimia vital. Secara garis besar, respirasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob, di mana hanya dibedakan berdasarkan cukup tidaknya oksigen. Respirasi aerob terdiri dari beberapa tahap, yaitu glikolisis, siklus Krebs, fosforilasi oksidatif, dan transport elektron. Respirasi aerob melalui fermentasi, siklus Krebs merupakan jalan akhir metabolisme karbohidrat dan protein, karena ketiganya dapat membentuk asetil CoA yang terjadi di mitokondria dan disebut juga dengan siklus asam sitrat. Mana nih? Oksidasi asam pirufat ini disebut juga dengan dekarboksilasi oksidatif, yang merupakan suatu peristiwa terjadinya pelepasan gugus karboksil dari asam pirufat dan penambahan molekul CoA, sehingga menghasilkan asetil CoA dalam suasana anaerob yang berlangsung di membran krista mitokondria. Mitokondria merupakan organel sel yang berfungsi penting di dalam aktivitas sel. Siklus glikosilat merupakan proses pengubah lemak menjadi gula. Pada transport elektron, terjadi pelepasan elektron yang dihasilkan oleh senyawa kepada oksigen sehingga oksigen tereduksi menjadi air. Fosforisasi oksidatif adalah deretan reaksi redoks yang melibatkan berbagai kompleks protein yang terkait pada membran sebelah dalam dari mitokondria. Seluruh proses respirasi ini akan menghasilkan energi dalam bentuk ATP yang berbeda antara respirasi aerob dan respirasi anaerob. Next, Mbak. Di sini ada pembahasan. Pembahasannya itu terdiri dari oksidasi asam pirufat, yang kedua ada struktur mitokondria dan peranannya, yang ketiga ada daur TCA atau daur Krebs. Next, Mbak. Yang keempat ada glikosilat, yang kelima transport elektron dan fosforilasi oksidatif, yang keenam total energetika dari glikolisis sampai rantai pernapasan. Oksidasi asam pirufat. Pirufat berasal dari hasil glikolisis yang akan masuk ke dalam mitokondria selama ada oksigen melalui transport aktif dan dibantu oleh protein transport. Kompleks pirufat dihidrogenasis membentuk dua senyawa asetil CoA melepas 2 NADH dan 2 CO2. Gugus asetil CoA yang terbentuk akan memasuki siklus asam sitrat untuk dioksidasi lebih lanjut dan CO2 akan berdifusi keluar sel. Di sini ada contoh dari untuk oksidasi asam pirufat. Ada gambarnya di sebelah kanan. Next, Mbak. Struktur dan peran mitokondria.
Peran mitokondria sebagai organel penghasil energi dalam bentuk ATP dan mampu menyeimbangkan hemostatis sel, memiliki membran ganda atau membran dalam dan luar, yang diantaranya terdapat ruang antara membran atau interspasial. Membran dalam berisi enzim yang penting untuk transport elektron dan berfungsi melindungi matriks mitokondria. Di sini ada bagian-bagian dari mitokondria, struktural future. Ada inner membran, outer membran, kristat, sama matriks. Next, Mbak. Mitokondria memiliki DNA sendiri yang berbeda dengan DNA inti atau nukleus. DNA mitokondria terletak di dalam matriks mitokondria. DNA tersebut berbentuk untai ganda sirkuler dengan jumlah pasang basa sebanyak 16.569 BP. Mitokondria dapat melakukan pembelahan binar dan banyak ditemukan pada sel sperma, sel jantung, dan sel-sel yang aktif membelah. Di sini ada bagian-bagian dari mitokondria, yaitu ada ruang rantai membran, ada matriks, membran luar, ada krista, dan membran dalam. Next, Mbak. Siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Siklus asam sitrat merupakan pusat bagi seluruh aktivitas metabolisme tubuh yang berlangsung di dalam matriks mitokondria. Fungsi utama siklus asam sitrat adalah bekerja sebagai lintasan akhir bersama untuk oksidasi karbohidrat, lipid, dan protein. Pada hakikatnya, siklus tersebut terdiri atas kombinasi molekul asetil CoA dengan oksalosetat. Di sini ada siklus dari asam sitrat. Dia terjadinya dari asetil koenzim A itu sampai nanti menjadi asam oksalat, oksalosetat. Next, Mbak. Produksi ATP oleh siklus asam sitrat. Di sini reaksi dikatalisis, cara memproduksi P, molekul ATP yang terbentuk. Isositrat dehidrogenasis itu cara memproduksinya oksidasi NADH dan memiliki 3 ATP yang terbentuk. Yang kedua ada ketogulatrat dehidrogenase, itu cara memproduksinya melalui oksidasi NADH juga, membentuk molekul ATP-nya itu sebanyak 3. Terus yang ketiga ada suksinat thiotinase. Itu cara memproduksinya melalui oksidasi tingkat substrat dan memiliki ATP 1. Yang keempat, dehidrogenase. Itu juga sama, dia bisa jadi memproduksi P-nya melalui proses oksidasi tingkat substrat juga. Yang kelima, suksinat dehidrogenase melalui oksidase FADH2 dan memiliki ATP jumlahnya 2. Selanjutnya ada malat dehidrogenase melalui cara memproduksinya melalui oksidasi NADH dan memiliki ATP jumlahnya 3. Next, Mbak. Selanjutnya akan dibacakan oleh Anita. Selanjutnya ada huruf glioksilat. Saat mikroorganisme tubuh pada asam lemak atau asetat sebagai sumber karbon tunggal, asetil CoA terbentuk tanpa perantara membentuk asam pirufat. Hal tersebut menginduksi sintetis 2 enzim, yaitu isositrat, liase, dan malat sintes, yang bersama-sama dengan beberapa enzim siklus TCA melaksanakan modifikasi siklus TCA. Siklus glioksilat melakukan pemotongan pada langkah evolusi CO2 dari siklus TCA. Di samping ini ada tahap-tahapan dari daur glioksilat. Yang pertama ada asetil CoA, kemudian menjadi sitrat, kemudian cis-akonitrat, isositrat, lalu suksinat asetil CoA diubah menjadi glioksilat, kemudian malat dan menghasilkan 2H. Kemudian hasil akhirnya adalah oksaloasetat. Selanjutnya ada transport elektron. Berbagai komponen yang terlibat dalam transport elektron adalah yang pertama ada NADH,
yang kedua flavoprotein, yang ketiga protein FAS, yang keempat ada ubiquinon, yang kelima sitokrom. Dalam rantai transport elektron, aliran elektron terjadi dari reaksi NAD+ atau NADH menuju reaksi O2 atau H2O melewati 4 kompleks protein. Keempat kompleks protein ini atau protein 1, 2, 3, dan 4 tertanam dalam membran sebelah dalam mitokondria. Berikut adalah contoh-contoh gambarnya untuk transport elektron. Akhir dari rantai transport elektron adalah molekul O2. Kompleks 1, 3, dan 4 dapat bertindak sebagai pompa proton karena reaksi redoks yang melibatkan kompleks protein ini menghasilkan sejumlah energi. Penumpukan proton di satu sisi membran mengakibatkan gradien potensial elektrokimia yang menghasilkan energi potensial yang disebut proton motive force. Fosforilasi oksidatif adalah deretan reaksi redoks yang melibatkan berbagai kompleks protein yang terikat pada membran sebelah dari mitokondria. Dalam rangkaian reaksi redoks ini, elektron dari ekivalen pereduksi yaitu NADH dan FADH2 dipindahkan dengan tujuan akhir ke molekul O2 elektron yang terikat pada kompleks protein atau koenzim. Energi yang dibebaskan dalam proses redoks ini diubah menjadi molekul berenergi tinggi yaitu ATP. Berikut ini adalah langkah dari fosforilasi oksidatif. Selanjutnya tahapan fosforilasi oksidatif. Yang pertama adalah kompleks 1. Ekivalen pereduksi NADH mentransfer elektron ke ubiquinon atau Q melalui kompleks 1. Yang kedua, kompleks 2, ekivalen pereduksi FADH2 mentransfer elektron ke ubiquinon atau Q melalui kompleks 2. Selanjutnya, kompleks 3, aliran elektron dari kompleks 2 atau QH2 ke sitokrom C. QH2 plus 2 sit C atau teroksidasi plus 2H plus menjadi Ki plus 2 sit C atau tereduksi plus 4H plus. Kompleks 4, molekul oksigen direduksi menjadi air melalui kompleks 4. Total ergonetika dari glikolisis sampai rantai pernapasan atau respirasi aerob. Glikolisis atau siklus Krebs sudah dijelaskan di slide sebelumnya ya. Jadi ini selanjutnya ini ada tahapan dari glikolisisnya atau respirasi aerob. Yang pertama adalah pembongkaran glukosa, asam pirufat. Tahapan ini disebut glikolisis. Jalur pembongkaran ini disebut jalur EMP atau jalur pusat. Hal ini terjadi di sitosol atau di matriks plastida atau khusus pada tumbuhan. Yang tahapan kedua ada dekarboksilasi, oksidasi. Asam pirufat atau senyawa 3C menjadi asam asetil-CoA atau 2C. Proses ini berlangsung di matriks mitokondria. Tahap ketiga, perombakan sempurna asetil-CoA dalam daur TCA atau daur asam trikarboksilat atau daur Krebs. Peristiwa ini terjadi di matriks mitokondria. Tahap yang keempat ada oksidasi reduksi dalam rantai transfer elektron pada membran mitokondria. Tahapan glikolisis. Berikut adalah tahapan glikolisis. Tahap-tahapnya bisa dipelajari nanti ya. Pada keadaan anaerobik akan dihasilkan asam laktat yang dapat menjadi tanda kelelahan otot. Respirasi aerob menggunakan fermentasi laktat dan fermentasi alkohol. Fermentasi adalah cara memanen energi kimia tanpa menggunakan oksigen maupun rantai transport elektron manapun atau dengan kata lain tanpa respirasi seluler. Fermentasi alkohol menjadi asam pirufat diubah menjadi etanol atau etil alkohol. Fermentasi asam laktat menjadi pirufat direduksi secara langsung
oleh NADH untuk membentuk laktat sebagai produk akhir tanpa pelepasan CO2 atau laktat merupakan bentuk terionisasi dari asam laktat. Nah, ini adalah tahap-tahapan dari fermentasi. Ada dua fermentasi. Ini ada fermentasi alkohol yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan ada fermentasi asam laktat. Total ATP yang dihasilkan dari tiap mol glukosa yang dibongkar. Yang pertama ada glikolisis, reaksi yang dikatalis oleh gliseraldehid 3-fosfat dehidrogenase. Metode penghasil ATP-nya oksidasi 2-NADH pada rantai respirasi dan jumlah ATP-nya ada 6. Lalu untuk konsumsi ATP yang dikatalis oleh heksokinase dan fosfoglucokinase ada siklus asam sitrat. Reaksi yang dikatalis oleh piruvat dehidrogenase, metode penghasil ATP-nya ada oksidasi 2-NADH pada rantai respirasi dan jumlah ATP yang dihasilkan adalah 6. Kesimpulan dari presentasi tadi adalah untuk dapat bertahan hidup, setiap sel yang ada dalam tubuh organisme membutuhkan proses respirasi. Proses respirasi ini terjadi di mitokondria. Respirasi bertujuan untuk mendapatkan energi dalam bentuk ATP melalui pembakaran di dalam sel. Energi yang dibebaskan dalam pembakaran segera disimpan dalam bentuk ATP. Secara garis besar, respirasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Pada respirasi aerob, berarti memiliki kandungan oksigen yang cukup. Sebaliknya pada respirasi anaerob, berarti memiliki kandungan oksigen yang kurang. Respirasi aerob terjadi dalam 3 tahapan, yaitu glikolisis, siklus Krebs, dan transport elektron. Sedangkan respirasi anaerob menggunakan glukosa sebagai substrat fermentasi, yaitu alkohol dan asam laktat. Dengan demikian, proses respirasi aerob lebih efisien dan menguntungkan karena mampu menghasilkan ATP sebanyak 36 dari setiap pembakaran 1 mol glukosa dan energi yang terbuang dalam bentuk panas sangat kecil. Sebaliknya pada respirasi aerob, energi yang dihasilkan hanyalah 2 ATP karena sebagian besar energinya dibuang dalam bentuk panas. Ini daftar pustaka yang kami dapat untuk membuat PPT. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba dari awal. Silakan dicatat ya masukan-masukannya. Oke, keduanya ada ya. Mbak Nita dan Mbak Nia. Oke, next. Ada Pak. Next. Oke, oke. Nah, ini bisa kamu kaitkan ya biokimia dengan siklus Krebs ya. Peranannya apa? Ya, seberapa penting siklus Krebs ya dimasukkan. Jadi fungsi ya, fungsi siklus Krebs, faktor-faktor yang berpengaruh pada siklus Krebs ya. Masukkan semua ke situ. Enzim-enzim yang terlibat ya. Prosesnya seperti apa dimasukkan. Next. Oke. Nah, kemudian dikaitkan juga ya dengan oksidasi asam pirufat ya. Oke, next. Nah, di sini oksidasi asam pirufat ya. Kamu masukkan ya apa? Pirufat dehidrogenase itu berperan di dalam oksidasi asam pirufat itu apa peran ya. Kemudian transport protein itu terjadi di mana ya? Transport protein ya. Kemudian apa? Asetil CoA perannya apa di dalam oksidasi asam pirufat? NAD plus, NADH perannya apa? Koenzim A juga perannya apa? Di proses oksidasi asam pirufat. Yang jadi dimasukkan itu ya.
Oke. Kemudian itu berdifusi keluar sel. Maksudnya apa berdifusi keluar sel? Nah, di sini adalah struktur dan peran mitokondria. Nah, itu ada outer membrane, inner crystal matrix ya. Nah, itu empat itu eh, tempat terjadinya apa? Apa yang terjadi di inner membrane? Oh, transport elektron. Oh, ternyata ada proses di sana pembentukan apa? Masukkan semua ya. Inner membrane, outer membrane, crystal matrix, yang masukkan semua. Dan apa areanya itu terjadi apa yang terjadi gitu ya di bagian-bagian dari mitokondria. Oke, next. Nah, ya ini juga tadi ya, nanti dijabarkan lagi. Next. Nah, ini siklus asam sitrat. Nah, kamu jabarkan siklus asam sitrat ya. Peran masing-masing enzimnya apa ya. Senyawa-senyawa dari hasil reaksi di siklus asam sitrat itu apa? Kayak asam alfa-glutarat berperan sebagai apa di siklus asam sitrat? Suksinat berperan sebagai apa? Fumarat, malat, oksaloasetat. Nah, tidak hanya lingkaran-lingkaran saja, cari skema yang menjabarkan kalau dia itu rumus kimia supaya lebih terlihat ya, seperti itu. Next. Kemudian disertai dengan enzim yang terjadi ya, enzim yang membantu proses. Oke, nah ini ya. Oke, next. Nah, daur glioksilat ini ya, perannya apa? Ya. Kemudian kamu cari yang dengan rumus kimia ya. Oke, next. Nah, ini transfer elektron. Nah, ini bisa dibesar-besarkan lagi nanti ya. Masing-masing gambarnya dibesarkan, dijelaskan masing-masing gambarnya dengan satu slide. Jadi itu kan ada 5 gambar, berarti ada 5 slide. Jadi kamu jabarkan apa yang terjadi di gambar tersebut. Kemudian kamu juga cari ya, kaji referensi ya. Komponen yang terlibat itu NADH berperan sebagai apa di siklus Krebs, flavoprotein ya berperan apa ya, protein EPS, ubiquinan, sitokrom, apa yang terjadi, peran apa dia di dalam tubuh sehingga memberikan homeostatis tubuh ya, seperti itu. Cari lagi ya. Next. Nah, ini ya, berarti ada 2 penjabaran ya. Jadi nanti tinggal kamu jelaskan ya. Oke, next. Nah, fosforilasi oksidatif. Nah, di sini kamu jabarkan ya. Dari segi asupan dari fat, karbohidrat, protein itu apa. Kemudian substrat level fosforilasi itu apa maksudnya? Masukkan ya, jabarkan ya. Oke, kemudian next. Nah, KH2 itu apa? ZC itu apa? Nah, masukkan ya. Ekivalen reduksi itu apa? Ya, masukkan ya. Kompleks 1, 2, 3 ya. Perannya apa? Di sel mana? Perbedaannya di mana? Ya, dimasukkan ya. Jadi masukan-masukan saya ini tolong dicatat ya, diperbaiki untuk meningkatkan nilai. Next. Nah, ini adalah energetika dari glikolisis. Dicantumkan proses glikolisis itu bagaimana? Ya, proses glikolisis bagaimana? Apa kaitannya di eh, apa rantai pernafasan apa kaitannya? Ya, dimasukkan ya. Next. Nah, ini udah ada ya tahapan pasti. Oke, next. Ya, akan dikaitkan ya. Glikolisis dengan rantai pernafasan tolong dikaitkan. Next. Nah, fermentasi alkohol dan laktat. Bedanya apa alkohol dan laktat ya? Kamu masukkan ya.
bagaimana fermentasinya didetilkan ya dalam bentuk skema, jangan copy paste paragraf banyak gitu satu slide penuh, jangan dibuat skema poin-poin saja yang dirasa penting ya. Oke, next. Ini total energinya next. Oke, gitu ya. Jadi masukannya ya. Silahkan ditutup presentasinya. Oke, kan minggu lalu belum saya absen ya. Nanti hari Kamis saya absen 2 kali. Ya, jadi nanti kalian bisa cek nanti desainnya ya. Oke, kemudian ini saya share. Ada Sela ada. Anita Rahma tadi ada ya. Ayo dia. Hadir, Pak. Zahra. Hadir, Pak. Ya, ayo. Fahmi Rizky. Hadir, Pak. Ilmi. Hadir, Pak. Indah. Hadir, Pak. Hakim. Hadir, Pak. Lulu. Hadir. Nala. Hadir, Pak. Romli. Hadir, Pak. Muti. Hadir, Bapak. Febri. Hadir, Pak. Mulia. Hadir, Pak. Baselin. Berta. Hadir, Pak. Wafa. Hadir, Pak. Silvi. Hadir, Bapak. Askia. Hadir, Pak. Fatima. Maya. Hadir, Bapak. Maya ada. Hadir, Bapak. Rafael. Hadir, Pak. Yuli. Hadir, Pak. Oke, saya panggil lagi yang belum ya. Ananda. Dia Ayu. Selin. Fatima. Oke, nggak ada ya. Dia Ayu ngomong. Ayo Rafiki deh. Maaf, Ya, yang dia Ayu hadir Bapak. ya dia Kebetulan Ayu ada. nggak Dia nyala Ayu ada. mikrofonnya. Ya, ya. Terima kasih Bapak. Ananda Sela ada. Ada. Mana coba Ananda Sela? Itu partisipan namanya. Enggak, saya nggak terima. Selin. Bapak mohon maaf, Kak Seli lagi di jalan posisinya Pak. Oke. Fatima. Cuma nggak ada juga ya. Ya udah. Ini ketiganya berarti ada di Zoom ya. Selin ada nih. Siti Fatima. Pak ada. Siti Fatima. Siti Fatima nggak ada di Zoom. Kemudian Ananda Sela. Ananda ada. Oke, nanti nih mungkin ada perlakuan khusus ya. Masih saya kuningin ya. Ini kan nggak ada di Zoom ya. Nanti kedua orang ini WA saya aja. Ya. Oke, mungkin nanti ada tugas tambahan buat 2 mahasiswa itu kan nanti tergantung saya ya sebagai dosennya. Oke, karena sudah larut malam ya berarti dipastikan lagi untuk materi presentasi mahasiswa yang presentasi serta kapan presentasinya.
ambil aja Pak. Serta mahasiswa yang presentasinya kapan ya. Kenapa? Karena berpengaruh ke ini, hari ini. Jadi yang harusnya selesai jam berapa jadinya molor ya. Tapi nggak apa-apa. Oke, selamat malam, selamat istirahat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih ya.